channel Instagram dan lain sebagainya sebagai bagian dari wisata. Pengalaman di Pucung, mereka punya Instagram, punya YouTube, punya Facebook. Jadi kalau cari informasi tentang Pucung sangat mudah, gitu ya. Jadi itu menjadi penting. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan event itu juga harus dipromosikan lewat berbagai platform digital dan lewat berbagai jejaring yang sudah dibangun oleh teman-teman BUMDes, termasuk teman-teman yang di perangkat kelurahan. Jadi silakan dimanfaatkan semua jejaring itu. Kemudian yang berikutnya adalah customer relationship, jadi membangun relasi dengan pelanggan. Perlu ada upaya untuk menjaga agar pelanggan tidak kapok. Misalnya orang datang ke sini beri kesan bahwa ke Banjarasri enak loh. Main para layang itu memang awalnya seram tapi lama-lama menyenangkan misalnya begitu. Jadi orang kemudian datang sekali, dua kali dan mungkin dia akan terbangun di jalan pikirannya bahwa saya ingin ke Banjarasri setiap punya kesempatan. Jadi itu yang perlu dibangun. Jadi kesadaran pelanggan bahwa dia perlu sering-sering ke Banjarasri dalam rangka relaksasi, dalam rangka membuat dia menjadi jeda dari kehidupan kesibukannya di pekerjaan hari-hari. Jadi itu menjadi penting misalnya dengan memberikan pelayanan prima ya, orang sering bilang excellent service. Kemudian siapkan juga program promosinya, kemudian siapkan juga interaksi aktif di media sosial. Jadi sekali lagi saya ingin ingatkan pentingnya media sosial. Dan kalau nanti sudah agak longgar pekerjaannya Ibu Ispi, mohon berkenan menulis. Jadi supaya kemudian tulisannya itu bisa diposting di media sehingga kemudian memancing orang untuk hadir di Banjarasri. Kemudian yang berikutnya adalah revenue stream, jadi arus pendapatan. Itu juga harus diperhitungkan, yaitu berapa tiket masuk ke destinasi wisata tertentu. Tetapkan harga yang tidak mahal, tapi juga tidak murah. Maksudnya biaya operasionalnya dihitung sedemikian rupa sehingga masyarakat atau wisatawan tetap bisa dilayani dengan baik. Teman-teman di BUMDes dan organisasi yang mengelola di sini tidak rugi, tapi juga tidak terlalu memberatkan wisatawan. Jadi diatur dosisnya itu ya tentang tiket. Kemudian penyewaan alat, misalnya berapa harga menyewakan alat untuk para layang, terus camping ground dan lain sebagainya. Kemudian seperti tadi disampaikan Bu Ispi, siapkan juga souvenirnya. Jadi mulailah pelan-pelan diproduksi souvenir yang khas versi Banjarasri. Bisa aja tadi misalnya bikin seperti miniaturnya para layang atau apa begitu yang mudah dibawa, tidak terlalu mahal, tapi itu mengesankan, punya kesan positif bagi wisatawan. Itu penjualan produknya. Kemudian siapkan juga jasa pemandu wisata, termasuk wisata rohani. Jadi nanti koordinasi dengan teman-teman di paroki, sehingga kemudian bagi teman-teman yang ingin berwisata rohani, terpenuhi kebutuhan rohaninya. Teman-teman yang ingin berwisata alam, terpenuhi juga rohani dalam konteks wisata alam. Jadi siapkan jasa pemandu wisatanya agar kemudian mereka bisa menikmati kebersamaan mereka dengan teman-teman di Banjarasri. Kemudian berikutnya juga siapkan homestay. Jadi meskipun lokasi Banjarasri tidak terlalu jauh dari kota Jogja, nasihat saya adalah jangan biarkan mereka menginap di Jogja. Bahasanya begitu. Jangan biarkan wisatawan menginap di Hotel Ambarukmo. Meskipun saya bilang Hotel Ambarukmo keren, jangan biarkan mereka menginap di hotel-hotel besar di kota Jogja. Tapi ajak mereka menginap di sini. Pengalaman saya di Pucung yang saya genjot pertama adalah homestay-nya. Jadi mulai pelan-pelan siapkan homestay agar mereka berkenan menginap di sini. Kalau homestay dalam artian fisikal belum siap secara utuh, siapkan saja rumah penduduk. Ajak ngobrol pemilik rumahnya, bagaimana kalau kita sekali-sekali mengundang orang bule nginep di sini misalnya begitu. Tinggal nanti diatur bagaimana caranya agar interaksinya tetap normal, tidak melanggar norma sosial dan sebagainya, silakan diatur. Tapi nasihatnya itu, jangan biarkan wisatawan menginap di kota Jogja, padahal mereka ingin menikmati suasana Banjarasri. Sehari dua hari usahakan mereka bisa menginap di Banjarasri, sehingga kemudian homestay-nya menjadi penting. Yang berikutnya adalah key activities, aktivitas utama. Jadi pertama, pelihara fasilitas umumnya, kebersihan lokasi dan lain sebagainya, termasuk tadi tempat parkir yang tadi Bu Ispi bilang BUMDes justru di situ ya dapatnya dari tempat parkir. Jadi saya pikir siapkan tempat parkir lebih nyaman begitu, kemudian fasilitas umum,
kemudian siapkan juga SDM-nya agar kemudian mereka bisa melayani dengan baik, termasuk setahu saya laporan dari Akbar itu teman-teman di Banjarmasin sudah mengelola sekian banyak event, dan itu silahkan dikembangkan, dilanjutkan. Jadi penyelenggaraan event atau atraksi budaya itu menjadi sesuatu yang penting ya dalam konteks aktivitas wisata. Kemudian berikutnya adalah sumber daya kunci. Sumber daya kunci itu dalam konteks Banjarmasin itu ada aset alam, ada bukit beton, ada sungai Progo, ada lahan pertanian, dan lain sebagainya. Aspek manusianya ada teman-teman yang mengelola BUMDes, kemudian ada teman-teman desa wisata, dan masyarakat setempat. Ya. Kemudian ada modal, ada dana. Nah, modal ini sangat situasional, kondisional. Nanti silakan dikelola bagaimana dananya gitu ya, bagaimana dana untuk mendukung kegiatan itu, untuk menyiapkan fasilitas dan lain sebagainya. Itu silakan nanti berkoordinasi teman-teman BUMDes dengan perangkat atau dengan kalau ada investor dengan investor. Kemudian yang berikut adalah kemitraan kunci. Nah, tadi Bu Isfi sudah bilang membangun jaringan. Saya pikir itu sudah program yang bagus ya. Jadi silakan bangun kemitraan kunci, misalnya dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, dengan Dinas Pariwisata DIY tadi, kalau nggak salah Pak Ralayang mau diserahkan ke sini tuh. Silakan nanti, berarti kan bangun kemitraan yang baik dengan teman-teman di Dinas Pariwisata, kemudian juga dengan lembaga keuangan supaya kalau minimal satu lah, misalnya ATM di dekat kantor desa atau di mana, jadi kalau turis datang atau wisatawan datang dia mudah mencarikan uangnya untuk membelanjakan. Kemudian bangun juga kerjasama dengan influencer. Sekali-sekali misalnya undang teman-teman YouTuber, teman-teman Instagram untuk datang ke Banjarmasin, mengekspos itu, kemudian menampilkan di akun mereka masing-masing. Kemudian dengan kami akademisi kita bisa sekali-sekali bikin kegiatan diskusi untuk kemudian menelisik bagian mana yang perlu dikembangkan. Jadi itu. Dan kemudian saya pikir yang juga penting adalah struktur biayanya, cost structure-nya. Jadi tetapkan biaya yang dari biaya itu bisa dipenuhi beberapa hal. Ada biaya pemeliharaan, ada biaya pemasaran, terus kemudian ada biaya gaji untuk teman-teman yang mengelola, kemudian ada biaya pengembangan kapasitas. Jadi silakan tetapkan harga tiketnya, yang dari harga tiket itu bisa memenuhi beberapa hal ya, bisa membayar pemeliharaan sarana prasarana, bisa membayar biaya pemasaran dan promosi, bisa membayar gaji atau honor teman-teman yang terlibat, dan bisa untuk biaya pengembangan kapasitas. Jadi saya pikir itu yang mungkin kita bisa nanti lihat bagian mana yang kira-kira teman-teman di BUMDes atau di Banjarmasin sudah bisa kembangkan, dan bagian mana yang belum nanti kita diskusikan. Saya pikir demikian, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih, saya kembalikan pada